Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria sedang menonton pertandingan gulat di televisi kantornya. Dia adalah Mahavir Singh Phogat. Mahavir adalah mantan juara gulat tingkat nasional. Ia bercita-cita menjadi juara dunia untuk mengharumkan negaranya. Namun, sebelum cita-citanya terwujud, dia berhenti bergulat karena pada saat itu tidak adanya dukungan dari pemerintah India. Mengenai tunjangan hidup atlet berprestasi, maka dari itu, ia bekerja seperti masyarakat pada umumnya untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Mahavir bertempat tinggal di salah satu desa terpencil di India bersama istrinya. Pada malam hari, Mahavir sedang merenungi masa lalunya dengan melihat beberapa penghargaan juara gulat yang pernah ia dapat. Dia merasa gagal dalam mewujudkan impiannya menjuarai kejuaraan dunia. Lalu, ia berjanji kepada istrinya, suatu hari nanti, anaknya pasti akan mewujudkan impiannya. Beberapa bulan kemudian, istrinya Mahavir melahirkan, di mana Mahavir sangat mengharapkan anak laki-laki. Tapi, takdir berkata lain, anak pertamanya perempuan. Wajah Mahavir sedikit kecewa, dan dia pun terus berusaha. Tapi, lagi-lagi takdir berkata lain, di mana sampai kelahiran anak keempatnya, semuanya perempuan. Sampai pada akhirnya, dia harus mensyukuri dan mengubur dalam-dalam semua impiannya. Beberapa hari kemudian, rumah Mahavir didatangi warga yang mengadukan anaknya yaitu Gita dan Babita yang sudah membuat anak warga itu babak belur. Tapi di sini Mahavir menyadari bahwa keahlian gulatnya dimiliki oleh Gita dan Babita. Akhirnya, Mahavir melatih kedua anaknya untuk menjadi pegulat. Walaupun semua orang di desanya menertawainya karena pada masa itu pegulat hanya untuk laki-laki, Mahavir tidak mendengarkan perkataan orang-orang dan terus melatih mereka sangat keras hingga ia membuat arena gulat pasir di tengah sawah miliknya. Kedua putrinya merasa kelelahan dengan kedisiplinan dan pelatihan hingga mereka mencari-cari alasan, tapi Mahavir tidak menghiraukannya dan malah mencukur rambut mereka di mana penampilan mereka menyerupai laki-laki. Sampai-sampai warga menertawai mereka. Gita dan Babita pun terus mencari cara untuk memberontak ayahnya. Hingga pada suatu malam mereka pergi ke pernikahan temannya tanpa sepengetahuan ayahnya. Mahavir pun marah hingga membuat Gita dan Babita sadar, dan mulai kejadian itu mereka berdua sangat bersemangat berlatih. Singkat cerita, Mahavir membawa kedua anaknya untuk ikut kompetisi gulat antar desa. Saat akan mendaftar, para panitia menertawai mereka dan bilang ini kompetisi gulat, bukan kompetisi memasak. Mahavir marah dan terjadi keributan. Tak lama kemudian, salah satu panitia mengusulkan agar putri Mahavir diikut sertakan. Hal itu akan menarik perhatian penonton menjadi lebih banyak, karena untuk pertama kalinya ada pegulat wanita di sana. Ternyata benar, para warga berantusias untuk menonton pegulat wanita. Kompetisi ini adalah kompetisi pertama yang kita ikuti. Di sini kita memilih lawan paling kuat. Di sini kita mampu menyeimbangi lawannya, meskipun ia wanita. Tapi ia kalah dalam kompetisi pertama ini. Hal ini membuat kita lebih semangat lagi berlatih dan ingin mengikuti kompetisi lainnya. Di kompetisi selanjutnya, ia mendapatkan gelar juara, dan gelar juara itu mampu ia pertahankan sampai di berbagai kompetisi daerah lainnya. Gelar juara itu juga disusul oleh Babita di Gita, hingga akhirnya mereka dinobatkan sebagai juara gulat antar daerah. Namun, perjuangan mereka belum berakhir di sini. Dia akan mengawali kompetisi sebenarnya, yaitu kejuaraan nasional tingkat junior. Persiapan mereka semakin matang. Ayahnya mengajari mereka tentang teknik tingkat nasional, karena arena yang akan digunakan akan berbeda dengan arena kompetisi daerah sebelumnya. Gita pun berhasil menjuarai kompetisi tingkat nasional junior, bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali menjuarainya. Berkat didikan ayahnya, kemampuan Gita terus berkembang sampai dia tumbuh dewasa dan menjuarai kompetisi nasional tingkat senior. Warga kampungnya yang dulu menertawainya kini menyambutnya. Dia juga menjadi sebuah kebanggaan di kampungnya.
Tapi ayahnya belum puas, dia ingin Gita mendapat medali emas untuk negaranya. Kemudian ayahnya mengajak Gita untuk berlatih bersama. Namun Gita tak bisa mengikutinya karena semua juara nasional akan dikirim ke Akademi Olahraga Nasional di negaranya yang dibimbing oleh pelatih nasional yang ditetapkan. Keesokannya, ia diantar ayahnya ke National Sport Academy India. Di sana, keseharian Gita banyak berubah. Tidak seperti apa yang ayahnya sarankan selama ini. Dia menonton film, shopping, dan memakan makanan yang ayahnya larang. Bahkan, ia memanjangkan rambutnya. Pelatihnya menyuruh Gita untuk melupakan teknik ayahnya dan menggunakan teknik yang pelatih itu ajarkan. Lalu beberapa minggu kemudian Gita pulang. Dia menceritakan kesehariannya pada adik dan ibunya dan juga membanggakan teknik yang diajarkan pelatihnya. Lalu keesokannya dia memperlihatkan teknik barunya dan kemudian ayahnya datang dan marah karena teknik seperti itu tidak akan membuatnya menjadi juara. Gita yang tak terima menantang ayahnya. Gita pun berhasil mengalahkan ayahnya. Semenjak kejadian itu, mereka tak saling bicara. Pada malam hari sebelum Gita kembali, Babita bilang bahwa percayalah pada teknik ayah, karena teknik itulah yang membuatmu memenangkan kejuaraan nasional. Ayah kalah bukan karena teknik ayah lemah, karena fisiknya yang lemah, karena sudah tua. Tapi Gita tidak mendengarkan Babita. Dan dia pun kembali keesokannya karena dia akan mengikuti kejuaraan nasional di Australia. Namun di rumah, ayahnya terus berpikir tentang perubahan pola pikir Gita selama di asrama. Hari kompetisi dimulai. Gita bertanding di kejuaraan internasional, sedangkan adiknya bertanding di kejuaraan nasional. Mereka bertanding di waktu yang bersamaan. Gita mengalami kekalahan saat melawan atlet dari Australia, sedangkan Babita berhasil menjuarai tingkat nasional. Kekalahan Gita terus terulang di berbagai negara. Sementara Babita yang menjuarai kompetisi nasional menyusul Gita untuk berlatih di akademi negaranya. Babita juga bilang pada ayahnya bahwa ia tak akan berpaling dari tekniknya. Saat di asrama, Gita dan Babita kembali bertemu dan mereka membicarakan ayahnya. Namun Gita masih dalam pendiriannya. Di pertandingan berikutnya, penampilan Gita semakin buruk. Dia selalu kalah dalam ronde pertama. Karena kejadian itu, ia mulai sadar dan langsung menelpon ayahnya dan meminta maaf. Setelah itu, Gita mulai mencukur kembali rambutnya dan mengikuti saran ayahnya. Kompetisi kejuaraan dunia berikutnya akan diadakan di India. Kompetisi itu adalah kompetisi terbesar di India. Lalu pelatih akan menurunkan kategori Gita. Sang ayah yang mendengar akan hal itu langsung marah dan ia pun menyusulnya ke sana dan melatihnya sendiri secara diam-diam. Tapi tidak lama pelatih Gita mengetahui dan melaporkannya ke pengurus Akademi Nasional, di mana Gita dan Babita terancam tidak bisa ikut kompetisi. Tapi Mahathir meyakinkan mereka dan meminta maaf, dan pada akhirnya para pengurus Akademi Nasional itu memaafkan mereka dan memperbolehkan mereka untuk ikut turnamen. Tapi walau sudah diperingatkan, Mahathir masih saja memberi instruksi melalui telepon. Singkat cerita, kompetisi pun dimulai. Gita bertanding di kelas utama dan berhasil melaju sampai ke final. Saat pertandingan final, ayahnya dihadang oleh salah satu panitia dan dikunci di dalam ruangan sehingga tidak bisa melihat pertandingan, yang dimana orang tadi adalah suruhan sang pelatih yang tidak suka akan keberadaan Mahathir. Saat pertandingan akan dimulai, Gita selalu melihat ke bangku ayahnya yang kosong. Saat ronde pertama, Gita berhasil menang, namun di ronde kedua dia kalah. Di sisi lain, ayahnya terus mencoba untuk keluar dan melihat pertandingan anaknya, tapi gagal. Dia hanya bisa berdoa untuk putrinya. Di ronde terakhir ini, Gita tertinggal skor cukup jauh, tapi dia tetap berusaha dan akhirnya dia berhasil memenangkannya. Kemenangan itu merupakan sejarah bagi pegulat wanita India karena dia atlet wanita yang pertama yang berhasil mendapatkan emas di kompetisi internasional. Ayahnya yang masih terkunci menangis terharu ketika mendengar lagu nasional India dinyanyikan
yang berarti India menang. Tak lama kemudian, petugas kebersihan datang membuka ruangan itu. Mahathir langsung menuju anaknya. Dan di akhir cerita, Mahathir bangga karena berhasil mewujudkan dan mengharumkan nama negaranya.